Hujan mengguyur deras malam itu. Angin menderu, dan kilat sesekali membelah langit. Di depan pintu sebuah panti asuhan tua, seorang wanita misterius berhenti. Dalam gendongannya, seorang bayi kecil terlelap dalam selimut tipis. Ia mencium kening bayi itu satu kali, sebelum menaruhnya perlahan di depan pintu dan pergi tanpa jejak. Pagi harinya, bayi itu ditemukan oleh pengurus panti. Tak ada catatan, hanya sehelai selimut dengan inisial N, tanti pulo panjang, dan liontin kecil berbentuk hati berwarna emas. Berbulan-bulan kemudian, seorang wanita kaya bernama Nui Ratna datang ke panti. Bersama suaminya, Tuan Arman, mereka memilih bayi itu untuk diadopsi. Bayi itu mereka beri nama Nadira. "Aku akan membesarkanmu seperti anak kandungku sendiri," ucap Nui Ratna sambil menimang Nadira kecil. Namun siapa sangka, takdir berkata lain. Tahun berlalu. Nadira tumbuh menjadi gadis manis berusia 7 tahun. Di rumah megah keluarga Arman, ia mendapat pendidikan terbaik. Ia dipanggil putri kecil oleh para pelayan. Tapi kebahagiaannya mulai goyah saat Nui Ratna melahirkan anak kandung pertamanya, seorang bayi perempuan bernama Melia. Awalnya, Nadira menyambut Melia dengan sukacita. Ia menganggap Melia seperti adiknya sendiri. Namun seiring waktu, perbedaan mulai terasa. Mainan terbaik selalu untuk Melia. Nadira mulai diminta melakukan hal-hal kecil seperti membersihkan kamar atau menjaga Melia, bahkan saat ia masih terlalu kecil untuk mengerti. Ketika Nadira berusia 13 tahun, perlakuan yang ia terima tak lagi tersembunyi. Melia, yang tumbuh manja dan egois, mulai memperlakukannya seperti pembantu. Jika sesuatu rusak, Nadira yang disalahkan. Jika nilai Melia buruk, Nadira yang dimarahi. Satu-satunya tempat pelarian Nadira hanyalah taman belakang rumah. Di sana, ia menulis buku harian kecil yang selalu ia sembunyikan di bawah batu besar. Isinya adalah harapan-harapan kecil dan doa yang selalu ia tulis berulang-ulang. Tuhan, apakah aku anak yang salah? Usia Nadira kini 19 tahun. Ia tumbuh menjadi gadis yang bukan hanya cantik luar biasa, tapi juga cerdas, lemah lembut, dan sopan. Di kampusnya, ia dikenal sebagai sosok yang tenang dan rajin, tapi tak banyak yang tahu. Sepulang dari kampus, ia kembali menjadi asisten rumah tangga bagi Melia, saudari tirinya sendiri. Melia, yang kini juga berkuliah di tempat yang sama, hidup bak seorang putri. Mobil pribadi, tas bermerek, dan pesta-pesta mewah sudah jadi rutinitasnya. Sedangkan Nadira hanya memakai pakaian sederhana dan naik ojek online setiap hari. Namun suatu hari, semuanya berubah ketika seorang pria tampan bernama Reno Wiratama pindah ke kampus mereka. Anak seorang pebisnis terkenal, Reno cepat jadi pusat perhatian. Banyak gadis terpikat, termasuk Melia. Tapi siapa sangka, Reno justru tertarik pada Nadira. Nadira, kamu beda dari yang lain. Kamu tenang, aku merasa nyaman dekat kamu. Awalnya, Nadira menolak pendekatan Reno. Ia takut. Ia tahu Melia menyukai pria itu. Tapi Reno begitu tulus. Dan lambat laun, hati Nadira mulai terbuka. Diam-diam, mereka menjalin hubungan. Cinta tumbuh dalam diam, penuh rahasia. Namun, kebahagiaan mereka tak bertahan lama. Suatu malam, Melia memergoki mereka sedang berbicara di taman kampus. Wajahnya memerah karena marah. Hari itu juga, ia mengadu pada ibunya dan membuka rahasia bahwa Nadira bukan anak kandung. Dia cuma anak pungut. Mas Reno pantas dapat yang sejajar. Bukan orang tak jelas asal-usulnya. Semua berubah cepat. Tuan Arman yang dulu hangat, kini dingin. Nui Ratna hanya diam. Reno, yang diharapkan tetap bertahan, justru membuktikan sebaliknya.
Aku minta maaf Nadira, tapi keluargaku tak akan setuju. Aku bersama anak adopsi. Maafkan aku. Ucapannya seperti pedang menancap dalam di dada Nadira. Malam itu, Nadira menangis dalam diam. Buku hariannya basah oleh air mata. Ia menulis dengan tangan gemetar, "Aku hanya ingin dicintai, bukan dihina karena darahku." Tapi takdir belum selesai menuliskan kisahnya. Beberapa minggu setelah Reno meninggalkannya, Nadira kembali menjalani hari-harinya dalam diam. Ia merasa kosong. Tapi di balik luka itu, ada satu sosok yang perlahan mulai muncul dari bayang-bayang. Namanya Reihan. Ia adalah mahasiswa beasiswa dari jurusan teknik. Terkenal karena kesederhanaannya dan ketulusannya. Nadira mengenalnya dari kelas umum yang sempat mereka ambil bersama di semester awal. Reihan tak pernah banyak bicara, tapi selalu memperhatikan. Ia tahu Nadira tak punya banyak teman. Diam-diam, ia sering meninggalkan air mineral dan roti di meja Nadira saat ia terlihat lelah. Saat motor Nadira mogok di parkiran, Reihan yang membantu. Saat Nadira menangis diam-diam di taman belakang kampus, Reihan cukup duduk tak jauh darinya menemani. Tanpa bertanya, ia jatuh cinta, tapi terlalu takut kehilangan, hingga memilih mencintai dalam diam. Dia terlalu indah untuk kusentuh, tapi aku ingin menjadi alasan dia tersenyum lagi, tulis Reihan dalam catatan pribadinya. Sementara itu, suatu hari di rumah, Nadira diminta NY Ratna membersihkan gudang tua. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kecil berdebu, terkunci rapat. Dengan kunci tua yang ia temukan di laci lama, ia membuka kotak itu. Isinya, sebuah liontin emas berbentuk hati, sehelai selimut bayi dengan inisial N, Aponjang, dan beberapa dokumen adopsi yang hampir lapuk. Jantung Nadira berdegup cepat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia sadar bahwa dirinya bukan hanya bukan anak kandung, tapi juga misteri besar yang bahkan tak pernah dijelaskan kepadanya. Malam itu, ia bercerita pada Reihan untuk pertama kalinya membuka luka lamanya pada seseorang. "Aku nggak tahu siapa aku sebenarnya, Reihan, tapi aku mau tahu. Aku harus tahu." Reihan menatapnya, gugup. Dalam hatinya, ia ingin memeluk Nadira, mengatakan bahwa ia tak peduli siapa Nadira sebenarnya. Tapi mulutnya tak sanggup berbicara. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Aku akan bantu kamu cari tahu Nadira. Aku di sini kok, selalu." Dan sejak hari itu, mereka mulai menyelidiki masa lalu Nadira bersama. Liontin emas yang Nadira temukan tak hanya cantik, ia menyimpan teka-teki. Di balik bentuk hatinya, terukir inisial kecil, Naha panjang, dan lambang keluarga yang asing. Bagi Nadira sebuah mahkota kecil dengan 3 bintang di atasnya. "Kayak lambang kerajaan," ujar Reihan sambil memerhatikan liontin itu dengan seksama. Mereka mulai mencari tahu arti dari lambang tersebut. Reihan, dengan bantuan koneksi dari dosennya di jurusan sejarah, menemukan bahwa lambang itu mirip dengan logo lama milik keluarga Adiwijaya. Keluarga konglomerat yang pernah menguasai separuh bisnis di kota, namun kini hidup lebih tertutup. Yang mengejutkan, ada berita lama yang mereka temukan di arsip perpustakaan kampus. Putri satu-satunya keluarga Adiwijaya hilang, diduga diculik saat masih bayi, tahun 2006. Nadira terdiam. Tahun itu, tahun di mana dirinya ditemukan di depan panti asuhan. Inisial NAP panjang, Nadira Adiwijaya Putri, Reihan. "Kalau ini benar, berarti aku..." Reihan mengangguk pelan. "Kamu bisa jadi anak orang paling berkuasa di kota ini, Nadira." Namun, Nadira tak serta-merta senang. Ia takut. Takut harapannya hanyalah angan. Takut kalau semua ini cuma akan berakhir dengan kekecewaan baru. Reihan menggenggam tangannya pelan untuk pertama kalinya. "Kamu nggak sendirian.
Aku ikut sampai akhir. Sementara itu, di rumah keluarga Adi Wijaya, seorang pria parubaya duduk di ruang kerjanya, menatap foto tua seorang bayi perempuan dengan liontin emas. Ia adalah Pak Nugroho Adi Wijaya, pengusaha legendaris yang dulu dikenal kejam dan tegas, tapi berubah sejak kehilangan putrinya satu-satunya, sudah 19 tahun. "Apakah kau masih hidup, anakku?" bisiknya lirih sambil menggenggam liontin serupa.